yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengharapkan keridhaan-Nya, yang taruh saya hormati. Pertama dan utama, sebelum saya menyampaikan daripada kesempatan ini, sesuai dengan informasi Allah, di mana apa dalam keadaan bagaimanapun kita harus selalu ingat dan bersyukur. Maka untuk itu mari kita sama-sama untuk menyampaikan puja kehadirat Yang Maha Kuasa, yakni Allah Azza wa Jalla, memanjatkan puji kehadirat Yang Maha Suci, yakni Allah Rabbul Izzati, dan menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah. Terutama sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberi jatah usia yang merupakan modal bagi kita untuk mengumpul bekal selagi kita ada di alam mana ini. Tentunya bekal yang akan kita bawa setelah meninggalkan alam fana ini. Dan yang paling utama, sampai saat ini pula kita masih diberi nikmat yang sangat besar yang tidak setiap makhluk Allah memiliki, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan segala rangkaian syukur kita pada kesempatan ini, baik syukur secara i'tiqad, lisan maupun perbuatan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan harapan syukur kita diterima, harapan kita jatah usia yang Allah berikan, semoga jatah usia kita menjadikan jatah usia yang husnul khatimah dan diberi kekuatan serta kesehatan. Dan yang paling utama, kita diberi jatah iman atau keimanan dan keislaman, semoga dipertebal sehingga kita diberi kemampuan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak lepas rahmat beserta salam semoga tercurah atas panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh sahabatnya, keluarga, sahabat dan umatnya dari awal sampai akhir, termasuk kita. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari panutan kita, yaitu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur atas qudrat dan iradah Allah, taufik hidayah serta inayahnya di subuh ini kita telah diberi kemampuan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Walaupun umat Islam banyak, walaupun yang sudah dekat ke masjid, walaupun yang lewat ke masjid, tapi tanpa taufik hidayah Allah serta inayah tidak akan mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah suatu keuntungan bagi kita yang patut kita syukuri dengan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian syukur kita atau segala rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang mabrur dan perempuan yang mabrurah. Karena masalah mabrur dan mabrurah bukan yang melaksanakan ibadah saja, tapi segala amal ibadah pun kita ingin menginginkan ibadah yang mabrur. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dari segi ilmu tajwid, karena di masjid ini baik yang menyampaikan nada dalam baca Al-Quran sudah ada, tafsir pun sudah ada. Nah, saya akan mencoba menyampaikan dari segi ilmu tajwid yang berikut huruf-hurufnya. Karena kita melaksanakan atau untuk mengetahui ilmu tajwid ini sesuai dengan informasi Allah dalam Al-Quran. Warotilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartila. Artinya tartil dengan ketentuan-ketentuan atau patokan-patokan dalam ilmu tajwid itu dilaksanakan. Bahkan dalam ayat yang lain, di surat yang lain,
Itu di surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi wa ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, ini Al-Quran kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, artinya dengan ketentuan-ketentuan yang tadi, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Karena tidak sedikit kalau kita mempelajari ilmu tadi, ulama itu saja tetap tidak akan berubah. Tapi dari segi mengamalkan kadang-kadang istilah tidak dilaksanakan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu tadi. Bahkan dalam sabda Rasulullah, rubba qari'il Qur'an wal Qur'ana yal'anu. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu sendiri mengutuknya. Nah, ini maubilah min dzalik. Karena secara syariat Quran tidak bisa bicara, secara Tuhan tidak istilahnya mengancam. Dan dalam tadi pun dalam sabda Rasulullah, jadi banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu sendiri mengutuknya. Dalam arti itu membaca dengan seenaknya. Maka jadi kita sama-sama kita belajar, karena yang diwajibkan bukan bisanya tapi belajarnya. Jadi mudah-mudahan dengan belajar itu kita termasuk golongan orang yang terpilih sesuai dengan keterangan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang baik, orang paling baik. Jadi tidak bisa diukur yang paling baik, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam keterangan tersebut. Baik, kita sekarang meneruskan pelajaran yang telah lewat atau yang telah saya sampaikan. Mungkin lupa karena saya kegilirannya pun sudah tahu berapa kali dalam setahun. Saya mengambil dari minggu kelima, tapi kebetulan atau itu bukan kebetulan kita berhalangan. Jadi nanti pada minggu kelima itu diganti dengan Pak Ustaz Imam Salihin. Kita buka surat Al-Baqarah surat kedua yaitu ayat 10. Tapi sebelumnya sesuai dengan informasi Rasul, doa beribadah dari sumber ibadah. Kita awali dengan berdoa dulu dan doanya silakan diikuti walaupun sudah pada hafal, tapi supaya yang belum hafal bisa mengikuti. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaba rahmati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah. Sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Mari lihat targetnya, kita sama-sama untuk membahas dari segi targetnya. Karena ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Itu ilmu tajwid. Fi di sana dibaca panjang. Ini namanya matobi. Kalau di Quran ini ada yang barisnya berdiri, ada yang barisnya tidak berdiri, kasroh atau jr menghadapi iya. Itu dikatakan matobi. Ciri matobi atau ciri keseluruhan matobi itu ada 3. Satu, setiap huruf. Kalau ada kata-kata setiap huruf berarti huruf apa saja yang tercantum di dalam huruf hijaiyah yang 28 huruf. Jadi sekali lagi ciri yang pertama matobi itu setiap huruf berbaris fathah atau jabar ketemu alif. Seperti ba, itu tuh hurufnya ba, barisnya fathah atau jabar ketemu alif. Yang kedua, ciri matobi itu setiap huruf berbaris kasroh atau jr ketemu iya mati. Seperti bi, ba itu barisnya kasroh atau jr ketemu iya mati. Jadi dibaca panjang. Yang ketiga, ciri matobi itu setiap huruf berbaris doma atau ps ketemu wawu mati. Seperti bu, nah bu-nya barisnya doma atau ps ketemu wawu mati. Nah itu ciri matobi. Kalau ada kata-kata mat berarti itu dibacanya panjang. Kalau matobi panjangnya 2 harakat atau 2 petukan, itu panjangnya. Di sini juga fi barisnya kasroh ketemu iya. Fi jadi dibaca panjang 2 harakat. Pulu, nah ketemu lagi lu. Nah cirinya apa di sini? Namanya ini matobi. Cirinya di sini lam berbaris doma. Jadi huruf lam berbaris doma atau ps ketemu wawu mati. Kan tadi ada 3 ciri ya, berarti huruf berbaris fathah ketemu alif, huruf berbaris kasrah ketemu iya, huruf berbaris doma ketemu wawu. Nah di sini huruf lam berbaris doma ketemu wawu, berarti itu namanya matobi. Bihim ada mim mati ketemu mim, bihim maradun, bihim. Nah ini namanya itu Islam. Kalau di Quran yang berwarna itu sudah ada namanya, tinggal kita mengetahui cirinya. Yang ditaklukkan kalau pakai Quran berwarna hafal namanya, tetapi kalau tidak hafal cirinya pas ganti dengan Quran yang tidak berwarna atau warnanya berubah, kalau cetakan lain misalnya, tentu tidak akan
menyebutkan atau tidak bisa menyebutkan nama-nama tersebut di dalam buku tadi atau hukum-hukum. Jadi kalau berwarna tidak bisa menyebutkan ifa, tapi kalau ditanya ciri, tapi bisa, ya. Kalau hanya berwarna saja. Jadi ciri di sini ada mim mati ketemu mim. Di dalam hukum mim mati ada 3. 1 idhar safawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga ikhfa safawi. Sekarang cirinya idhar safawi, cirinya di mana-mana mim mati menghadapi huruf selain ba dan mim. Nah, kalau mengatakan selain ba dan mim, karena huruf hijaiyah itu ada 28, berarti huruf idhar safawi itu ada 26 huruf. Jadi setiap mim mati ketemu huruf selain ba dan mim, itu namanya idhar safawi. Dibacanya jelas. Ta, sa, a. Jadi tidak didengungkan. Yang kedua, hukum mim mati itu adalah idgham mimi. Cirinya idgham mimi atau idgham mislen, yaitu di mana-mana mim mati atau setiap mim mati atau sukun ketemu huruf mim. Nah, jadi setiap mim mati ketemu huruf mim itu namanya idgham mimi. Masukkan ke mim yang kedua yang samakan mim dengan mim, nah lalu didengungkan. Jadi membacanya di sini fi qulubihim himma. Nah, jadi didengungkan. Ini namanya idgham mimi. Cirinya di sini mim mati ketemu mim. Idgham mimi atau idgham mislen. Lanjutkan maratu, mara. Nah, ini ra berarti itu ada di dalam hukum ra. Di dalam hukum ra itu ada 3. 1 yang dinamakan tahim, yang kedua yang dinamakan ta'i, yang ketiga yang dinamakan boleh tahim, boleh ta'i. Itu dalam hukum ra. Nah, sekarang yang pertama ciri tahim dalam hukum ra, yaitu setiap huruf berbaris fathah atau jabar. Kalau kita dulu fathah itu ya, setiap huruf berbaris fathah atau jabar ketemu huruf ra mati, itu tapi dalam hukum ra. Yang kedua, setiap huruf berbaris doma ketemu ra mati, seperti a, ur. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri tamim itu setiap huruf ra berbaris fathah atau jabar, ra, jadi tebal. Yang keempat, setiap huruf ra berbaris doma, ru. Nah, jadi ciri tamim dalam hukum ra ada 4. Sekali lagi, 1, setiap huruf berbaris fathah atau jabar ketemu ra mati. Yang kedua, setiap huruf berbaris doma ketemu ra mati. Yang ketiga, setiap ra berbaris fathah atau jabar. Yang keempat, setiap ra berbaris doma atau pes. Itu dalam hukum ra atau takim dalam hukum ra. Nah, ciri tarkib dalam hukum ra itu ada 2. 1, setiap huruf berbaris kasroh atau jr ketemu ra mati, seperti ir, fir, ya, fir. Jadi jangan bir, ir, jangan demikian. Tipis fir, ir, mir. Nah, itu namanya tarkib. Itu ciri yang pertama. Jadi sekali lagi, ciri tarkib dalam hukum ra ada 2. 1, setiap huruf berbaris kasroh atau jr ketemu ra mati. Yang kedua, setiap huruf ra berbaris kasroh atau jr, ri, tidak ri, jadi tipis. Kita lanjutkan.
Maradun ini ada tanwin, ya. Berarti kita harus melihat atau mengingatkan hukum tanwin atau nun mati itu ada 4. 1 idhar, 2 idgham, 3 ikhfa, 4 ikhlas. Nah, sekarang di sini tanwin ketemu fa. Nah, itu namanya ikhfa. Kalau di Quran nggak salah warnanya biru, ya, biru ikhfa. Ada keterangan untuk ikhfa. Nah, ketika cirinya di sini, ini dikatakan ikhfa marfun fa. Karena sini cirinya di sini tanwin ketemu fa. Fa itu termasuk huruf ikhfa. Huruf ikhfa semuanya ada 15. Idgham 6 huruf, idhar 6 huruf, iqlab 1 huruf. Di jumlahan itu ada 28. Karena huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Jadi ambil yang sedikitnya dulu, iqlab 1 hurufnya ba, idgham 6 yang dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Idhar ada 6 yang keluar dari tenggorokan dalam hukum mati. Hamzah atau alif, ha, kha, ain, ghin, ha itu huruf idhar. Sisanya ikhfa 15 yang tidak ada di idgham, di idhar, di iqlab. Nah, ini fa tidak ada di idgham, tidak ada di idhar, tidak ada di iqlab, berarti ini namanya ikhfa. Asalnya marbun dibacanya menjadi marabun. Fa, jadi didengungkan, sama dengung itu ditahan selama 2 atau 3 harakat, itu dalam dengung ikhfa. Lanjutkan faza za. Nah, itu kan panjang. Nah, cirinya di sini za berbaris fathah ketemu alif. Berarti ini namanya mad tabi'i. Kan tadi mad tabi'i ada 3 cirinya, ya. Huruf berbaris fathah ketemu alif, huruf berbaris kasrah ketemu ya, huruf berbaris dhamma ketemu waw. Di sini za, nah berarti huruf za berbaris fathah ketemu alif. Fazada humullahu, mullahu. Nah, di sini ada lam lafaz Allah atau lam jalalah. Berarti maksudnya ini ke hukum lam jalalah. Hukum lam jalalah ada 2, ada tafhim, ada taqiq. Ciri tafhim dalam hukum lam jalalah itu ada 2. Ciri tafhim dalam hukum lam jalalah atau lam lafaz Allah, yaitu setiap huruf berbaris fathah ketemu lam lafaz Allah, itu tafhim. Yang kedua, setiap huruf berbaris dhamma ketemu lam lafaz Allah. Contohnya Allahu Akbar, Allah. Jadi tidak Allah, karena alifnya berbaris fathah atau jabar, sehingga kemudian jadi lo. Itu tafhim dalam hukum lam jalalah. Ciri yang kedua Rasulullah. Nah, kan bukan lullah, jadi lullah karena lamnya berbaris dhamma ketemu lam jalalah atau lam lafaz Allah. Itu ciri tafhim. Kalau ciri taqiq dalam hukum lam jalalah atau lam lafaz Allah ada 1, yaitu setiap huruf berbaris kasrah atau jer ketemu lam lafaz Allah. Seperti bismillah. Nah, kan mimnya kasrah, jer. Jadi bunyinya la. Bismillah, bukan bismillah. Itu namanya taqiq dalam hukum lam jalalah. Ya. Di sini kan mim berbaris dhamma ketemu lafaz Allah. Jadi mullah bukan mullah. Itu ciri taqiq. Maradon. Nah, kan barisnya tanwin. Nah, di sini ketemu alif. Dalam ilmu tanwin, kalau setiap huruf berbaris tanwin atau fathah ter ketemu alif di akhir kalimat atau diperhentikan, itu menjadi mad iwan. Jadi dibaca panjang. Jadi bukan maradon lagi kalau berhenti, jadi maradon. Jadi bukan maradon, jadi maradon, 2 harakat. Lanjutkan walahu a. Nah, ini dalam hukum mim mati. Mim mati ketemu ain atau selain pada mim, berarti ini namanya idhar 1
sapawi. Kan tadi idhar syawid itu cirinya kan setiap mim mati ketemu huruf selain badan mim. Nah sekarang ketemu ain berarti selain badan mim, berarti idhar sapawi dibaca jelas. Walahum a, tapi tidak boleh ditafsirkan, jangan begini walahum. Nah dengannya walahum ma, tidak boleh. Hum a, jelas kan? Walahum a, jadi bukan hum a, bukan hum, tapi hum a. Jadi sebelum bola jatuh tak 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 hum a, hum ta, hum sa. Jadi jangan hum ta, hum sa, jangan. Itu tasil nanti, kesalahan kecil. Walahum ada, ketemu lagi ini man tabii, karena da berbaris patah ketemu alif. Bun a, tanwin ketemu alif, ini namanya idhar, jadi dibaca jelas bun a, tidak boleh bun a, karena ini tidak ada di ifa, tidak ada di idgham, sehingga dikatakan juga idhar aki. Jadi idhar itu yaitu dibaca jelas, cirinya setiap nun mati atau baris tanwin ketemu huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi ada 6 huruf, sehingga dikatakan idhar aki, idhar yang ketemu dengan huruf tenggorokan. Ali, linya lam berbaris kasroh ketemu iya. Kan tadi setiap huruf berbaris kasroh atau jer ketemu iya, itu namanya man tabii. Alimun, baris tanwin ketemu ba. Ya, kalau baris tanwin ketemu ba atau nun mati ketemu ba, itu namanya iqlab. Iqlab itu mengganti suara nun mati diganti dengan suara mim mati. Jadi membacanya alimun. Didengungkan, diganti nun matinya dengan mim mati. Alimun jadi alimun. Alimun bima matobi'i, karena mim berbaris patah. A matobi'i, karena huruf kaf berbaris patah ketemu alif. Nun juga matobi'i, karena nun berbaris dhamma ketemu waw. Iya. Nah kalau kaf mati itu namanya hamas, ya hamas atau kaf yang dibaca pedasnya ada desisan yak, tapi jangan yak tuh. Beda dengan qaf. Kalau qaf itu kalau ada pantulan, kaf tidak boleh ada pantulan yak. Zi. Nah kalau setelah panjang, setelah mad ketemu huruf hidup di akhir kalimat atau di akhir ayat atau diberhentikan, itu namanya mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun panjangnya karena ada kata-kata mad itu panjang artinya. Jadi mad arid lisukun itu panjangnya 2 sampai 6 harokat. Jadi boleh yakdzimun, boleh yakdzimun, boleh. Itu boleh 2 harokat, boleh 6 harokat. Nah, sekarang kita coba ke makhraj hurufnya. Ini yang ada di sini dulu ya. Ini adalah untuk membedakan alif dengan ain. Alif dengan ain. Jadi kalau alif sama, ain juga sama keluar dari tenggorokan. Cuman kalau alif bersifat jahat, jelas a, i, u. Nah, itu alif ya. A, i, u. Kalau ain agak ke dalam, tapi bukan dari hidung. Nah seperti orang tua, ibu kan kalau menyuapi anaknya sampai sekarang juga belum kedengaran menyuapi, buka mulutnya a, tidak kan? Tapi coba buka a. Nah itu berarti ain. Nah jadi orang-orang dulu mah mungkin nggak tahu penjajah, nggak tahu apa, jadi coba huruf Quran itu digunakan. So nggak berbahaya guys. Syir itu melatih syir tidak kan, syir tidak kan. Tuh kalau saya syir tapi syir itu melatih huruf syir ya. Nah sekarang syirik ya, syir ya. Jadi a, i, kan bukan i tapi i, bukan i tapi i. Nah ini terbedakan dari kan ada an, kan pertama pakai alif, kedua pakai ain. An'amta ya. Itu kan alif sama ain. Nah kita perhatikan ini yang alif dulu. Alif termasuk
huruf idhar, ya. Apabila tanwin apabila tanwin ketemu alif idhar. Ya, kita dicontohkan dulu ya, huruf alif mempraktekkan alif. Jadi semua ini sama kalimatnya. Kalau melatih ain sama, tinggal merubah alifnya. Melatih sin sama, rubah yang telah hafal ini yang pertama. Ya, alif dulu ya. A, I, U. Coba A, I, U. Ya, praktekkan di sini ya. Alif termasuk idhar. A, Ali, A, Namina, berhenti dulu di sini ya supaya kuat nafas. Kalau ingin kuat, tarik dulu yang pernah dipraktekkan, tarik ininya. Kita langsung dikemukakan, jangan sekaligus turunnya sendiri seperti ini ya. Tarik. Keluarkan ininya turun, pundaknya sedikit-sedikit sesuai dengan huruf yang dibaca. Kalau ini sudah turun tidak akan kuat. Jadi berdiri ya, langsung turun. Tarik. Kan sudah kuat. Jadi sesuai dengan yang dibaca. Jadi tarik ya. Untuk panjang napas, cara menarik napas. So, sekarang ulang lagi ya. Nanti sama-sama. Jadi dibaca panjang karena sini tadi juga ada huruf tanwin, kata alif, ain, alif. Sekarang ain, a, coba a. Nah, ke sini kan a, i, u. Nah, kita praktekkan ya. Ya, ain masih huruf idhar, kita ada tenggorokan. Kalau tanwin ketemu ain, idhar dibaca jelas. Panas. Nah, pakai shin. Syil, pakai shin. So, apa bahaya pakai shin? Syil, beda kan? Pakai syil, pakai shin. Syil, beda. Ya, beda pengaruhnya. Ya, shin. Syasha, shishi, susu. Coba. Syasha, shishi, susu. Ya, jadi beda antara sa, sin, sod, shin. Nah, beda ya, 4 huruf itu bisa harus beda-bedakan. Jadi jangan dalam dua kalimat itu jangan ashadu tapi ashadu. Nah, ya, sin. Ya, kita praktek huruf sa. Sa termasuk huruf ikhfa.
Sin termasuk huruf ikhfa, sa termasuk huruf ikhfa. Sa ya, sa, si, su. Sa, Si, su. Ya, sekarang coba perhatikan. Sa, sang, salisas, namina, musain. Ya, tuh, 2, 3. Sa, sang, salisas, namina, musain. Coba sama-sama tuh 2, 3. sasan salisas naminal musain. Minal musaini musina musasan salisa. Tuh 2, 3. Minal musaini musina musasan salisa. Ya, coba dari awal sama-sama. Tuh 2, 3. Ikhfa aja, jangan sasang. Tapi sasang, jangan sasang. Sasang ya. Tuh 2, 3. Sasang salisas naminal musain. Jadi minal musaini musina musasan salisa. Nah, yang kedua sin. Sin kalau ada ujung lidah kena ujung gigi seri atas dan bawah. Sin. Coba. Sasa, sisi, susu. Coba. Sasa, sisi, susu. Ya. Sin. Sin termasuk huruf ikhfa. Ya. Sasang salisas naminal musain. Ya, tuh 2, 3. Sasang salisas naminal musain. Silakan sama-sama. Tuh 2, 3. Sasan salisas naminal musain. Dari minal, karena musain tidak ada tanda berhenti. Minal musaini musina musasan salisa. Ulangan dari minal lagi. Minal musaini musina musasan salisa. Sekarang shod. Shod kalau ada sama dengan sin, cuma sifat berbeda. Kalau shod bibirnya agak cekung sedikit. Shod, so. Coba. So. Sisi, susu. Sisi, susu. Sirata. Bukan sirata, tapi sirata. Shod termasuk huruf ikhfa ya. Ada baris tanwin ketemu shod itu ikhfa, jadi bacanya sama dan terdengung ya. Nah, coba perhatikan, nggak dicekungkan dengan sin sama, cuma beda. Kalau shod agak cekung sedikit. Salisas naminal musain. Ya, 2, 3. Sasan salisas naminal musain. Dari minal ya. Minal musaini musina musasan salisa. Sama-sama dari awal. 2, 3. Sasan salisas naminal musain.
za. Harapan ganti shod itu dengan za semua. Yang ada shod di sini ganti dengan za. Karena kalau huruf-huruf selain dari huruf yang diterangkan, ini hurufnya sama. Semuanya dari atas. Hurufnya pertama alif lam, ya, alif lam ya, mim, kan sama semuanya. Tinggal diganti aja hurufnya. Jadi kan satu ini juga satu baris apa. Jadi menggantinya juga dengan diganti dengan jangan bisa hafal. Kalau dari luar kepala, nah mudah untuk menghafalnya. Ini sekelewat satu sekarang shin. Ya yang ada titik 3 itu sin pakai titik 3 jadi shin. Keluar dari tengah-tengah lidah kita ke atas. Shin, coba shin, shasha, minas syaitan, ashhadu. Jadi bukan ashadu ya, bukan ashadu, bukan ashadu, tapi ashhadu, bukan asha lagi ashhadu anna ilaha illallah, bukan kafir, illallah. Nah itu shin. Coba ulang lagi sha, shi, shu. Nah ini tengah-tengah lidah ke atas ya. Sifatnya tak pasti seperti mencerantah seperti nash. Ya, jadi praktekkan berbahaya. Shir, pakai shin. Musim nama ini sia. Beda sia sekepal pakai shin. Shir. Panas. Panas. Musim nama panas. Tapi musim panas. Ya, praktek. Jadi soal ini ganti dengan sin ya. Jadi shasha. Sama shalisas jadi shalishash. Minal musyaini jadi minal musyaini. Musyina jadi musyira. Musina jadi musyina. Musa jadi musya. Musyashang shalisha. Ya diganti dengan shin. Atau yang kedua itu sin pakai tanda titik 3 supaya tidak susah menggantinya. Jadi sya. Ya, coba dengarkan dulu. Syashang syalishash naminal musyain. Ya, 2, 3. Syashang syalishash naminal musyain. Kan dari minal ya. Minal Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam mempelajari Al-Quran ini menjadikan asbab Quran yang mempelajari, menjadikan obat, baik obat lahir maupun batin, dan menjadikan rahmat. Dan juga kita memohon dengan kita mempelajari atau membaca Quran ini, semoga kita termasuk golongan yang terbaik. Dan huruf demi huruf yang kita baca sesuai dengan keterangan fadilahnya satu huruf, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Dan yang paling baik kebaikan dengan melalui mengucapkan huruf-huruf yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan juga seandainya kita salah, namanya juga kita sedang belajar, mudah-mudahan kita walaupun belajar termasuk orang yang terpilih yang terbaik sesuai dengan keterangan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik yaitu yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Silakan ditutup aja dengan bukan Al-Quran ya. Jadi ini pakai sunahnya dinamakan. Ini untuk pribadi jadi Allahumma arhamni. Tapi kalau untuk nanti jamaah yang artinya yang tercantum di pada pihak bawah itu pakai bahasa Indonesia, jadi bukan Allahumma arhamni tapi Allahumma arhamna. Ini untuk yang pakai bahasa Sunda di sini kan untuk pribadi, jadi Allahumma arhamni. Ya, ini nadanya sama dengan Allahumma arhamna ya. Jadi dengarkan dulu nanti kita sama-sama ya. Allah waj'alni imaman wa
kita. Allah